warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maitri Widya. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang komunikasi dalam pengambilan keputusan. Jadi komunikasi itu sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika organisasi bergerak untuk mencapai tujuan organisasi, disitulah komunikasi akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Misalnya saja, komunikasi dalam bentuk verbal itu akan memungkinkan anggota organisasi itu memperoleh informasi dan mendistribusikannya. Dan disitulah proses komunikasi akan mempengaruhi kualitas keputusan yang baik. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ya. Peran komunikasi dalam pengambilan keputusan menurut Hirokawa. Yang pertama, promotif atau mendukung, yaitu interaksi yang menggerakkan kelompok ke arah tujuan dengan memperhatikan satu dari 4 fungsi yang dibutuhkan dalam keputusan. Yang kedua, destruktif atau mengganggu, yaitu interaksi yang mengalihkan dan memperlambat kemampuan anggota kelompok untuk mencapai keempat fungsi. Yang ketiga adalah tipe kontraktif atau menetralkan, yaitu interaksi yang digunakan oleh anggota kelompok untuk mengembalikan kelompok ke tujuan asalnya. Strategi komunikasi dalam mencapai keputusan yang baik. Yang pertama, announcing, pemberitahuan tentang kapasitas dan kualitas informasi. One of the first goals of communication strategy is to announce the availability of information on quality. Artinya, informasi yang dikeluarkan sebisa mungkin berkaitan dengan informasi utama dari seluruh informasi, sehingga keputusan yang dihasilkan bisa berkualitas. Yang kedua, motivating. Informasi yang diberikan bertujuan untuk memotivasi audiens atau komunikan untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, education. Informasi yang diberikan dikemas dalam sifat yang mendidik, sehingga komunikan memiliki perubahan pola pikir dan kesadaran untuk berinovasi. Interaksi dan komunikasi. Interaksi dan komunikasi membantu memahami kemampuan seorang karyawan dan kemampuan anggota organisasi lain. Secara tidak langsung, interaksi dan komunikasi berperan dalam pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Misalnya, seorang manajer yang akan melakukan pengkaderan. Dengan adanya komunikasi, manajer tersebut dapat memahami kemampuan karyawannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan strategi komunikasi untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, berkenaan dengan pemilihan media komunikasi. Keputusan akan berkualitas apabila informasi didapat dengan jelas. Yang kedua, berkenaan dengan tujuan pengambilan keputusan yang akan dikaitkan dengan teknik yang akan digunakan. Yang ketiga, siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi, sehingga keputusan yang diambil mengarah pada kejelasan. Yang keempat, kemampuan komunikator yang menjadi daya tarik komunikan. Kredibilitas bersumber dari kepercayaan komunikan terhadap profesi atau keahlian yang dimiliki komunikator. Yang kelima, faktor situasi dan kondisi yang terjadi dalam organisasi. Dengan adanya komunikasi, diharapkan mampu memprediksi keadaan yang sedang terjadi.